Salam, selamat pagi semuanya dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua dan bagi kita yang melayani, selamat melayani. Pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan yang sangat perlu untuk kita perhatikan hari-hari ini supaya setiap kita tetap hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan di dalam kehendak kita. Sebab saat kita hidup di dalam kehendak kita yang bukan berdasarkan kehendak Tuhan, biasanya itu hanya akan menimbulkan chaos, ya, dan bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengambil satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Yakobus 3 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semuanya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, ini tolong digarisbawahi. Kalau kita punya Alkitab yang dalam bentuk buku, tolong itu digarisbawahi. Kalau kita punya Alkitab elektronik, ya, kata ini sangat penting. Yang dikatakan hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tolong ditandai. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Nah, demikian isi firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama-sama. Tema daripada pembacaan firman yang saya sampaikan pada hari Minggu ini adalah mari setiap kita menjaga perkataan kita. Sekali lagi saya ulangi, mari setiap kita menjaga perkataan kita. Di dalam ayat yang kelima, kita akan bahas satu persatu. Demikian juga lidah. Ya, setiap kita pasti punya lidah. Tanpa lidah, mulut ini tidak berfungsi. Coba kalau kita copot lidah kita pasti bisa bersuara tetapi tanpa kata-kata. Orang akan bingung kita ngomong apa. Kan seperti itu. Lidah itu merupakan anggota terkecil, ya, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh kita. Kalau bicara tubuh, itu jangan kita hanya melihat dari bawah leher ke bawah, tidak. Yang disebut dengan tubuh
menurut konteks ayat ini adalah mulai dari ini, dari kepala, dari rambut nih, sampai kepada kaki kita. Itu adalah tubuh. Lidah itu adalah satu anggota kecil, walaupun bukan yang terkecil. Itu anggota kecil dari tubuh kita. Namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Artinya, lidah ini yang begini kecil, ya, itu dapat membuat satu perkara besar. Ini bukan berbicara tentang hal positif, tetapi hal negatif. Gara-gara chaos, gara-gara perkataan, begitu banyak masalah itu terjadi. Makanya saya mengambil satu tema, mari setiap kita menjaga perkataan kita. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Sekecil apapun api itu, dia dapat membakar seluruh hutan. Dimulai dari yang kecil. Dimulai dari orang yang hanya sekedar membakar satu jerami, mungkin dia taruh saja di rumputan yang ada di hutan, maka itu bisa membakar seluruh hutan. Ini merupakan gambaran betapa bahayanya lidah ini. Ya, kecil tetapi berdampak begitu besar. Baru-baru ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan tertangkapnya oknum penyebar hoax. Ya, saya mengapresiasi pemerintah, bahkan pihak kepolisian yang sudah menangkap satu pribadi yang merupakan pelopor daripada pembuat hoax. Hoax itu memang banyak jenisnya. Bisa dengan sistem bicara, dengan perkataan, bisa hoax itu keluar melalui media. Makanya media sosial itu baik sepanjang dipergunakan dengan benar. Tapi kalau dipergunakan untuk tidak yang benar, maka hoax itu akan beredar. Dan kita bisa melihat bahwa karena hoax itu, begitu banyak saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang anarkis. Begitu banyak saudara-saudara kita yang keluar dari rumah hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar sama sekali. Kenapa? Karena mereka mempercayai hoax. Dari mulut kita pun bisa keluar hoax. Bisa keluar hal-hal yang tidak seperti itu sebenarnya realita. Dan akibat daripada hal tersebut, banyak orang langkah hidupnya jadi salah. Makanya saya mau menghimbau kepada kita semuanya yang masih suka menyebar hoax, baik dari media, baik dari mulut, hati-hati. Si pelaku hoax itu hanya dalam hitungan hari saja dia aman. Dan sekarang dia sudah ada di penjara. Tetapi dampak yang dia lakukan itu hanya karena satu orang. Ribuan orang hidup di dalam kebodohan. Bahkan saya melihat di dalam video-video yang ada di sosmed,
ya, saudara-saudara kita yang diwawancarai kenapa demo, mereka nggak ada yang ngerti kenapa mereka demo, juga mereka nggak ngerti. Mereka mulai rusak sana sini fasilitas, padahal itu uang negara semua. Fasilitas-fasilitas yang harusnya tadi mereka bisa pakai, mereka hancurkan. Itu karena hoax. Betapa hancurnya moral itu dikarenakan percaya kepada hoax. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat jahat sekali di mata Tuhan. Apalagi bagi setiap kita yang adalah pengikut Kristus. Alkitab mencatat bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Kalau mulut kita pakai untuk sesuatu yang tidak baik, bagaimana terang itu bisa ada? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Bisa menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak perlu ada. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Jadi digambarkan seperti api. Coba saudara pegang api, sakit. Pasti kita semua akan merasa sakit. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat, ingat ya, lidah kita, Alkitab dengan jelas mencatat, merupakan suatu anggota tubuh kita yang dapat, berarti memiliki kemampuan. Kalau kita tidak jaga, tidak kontrol, maka dia pasti bisa melakukannya. Yaitu apa? Menodai seluruh tubuh. Dia bisa menodai, yang namanya noda. Ya, kita ibaratkan dengan kita punya pakaian. Ada noda, kita pasti terganggu dengan hal itu. Karena noda itu tidak membuat pakaian itu menjadi bagus. Kenapa kita harus cuci pakaian kita? Supaya noda itu hilang. Lidah ini dapat menodai seluruh tubuh. Tubuh bukan saja berbicara tentang diri kita, tetapi bisa juga menodai tubuh orang lain, artinya kehidupan orang lain. Gara-gara perkataan kita yang tidak benar, orang lain pun hidupnya jadi tidak benar. Itu yang disebut dengan menodai. Hidup orang jadi cacat gara-gara perkataan kita. Kemudian dikatakan apalagi, dan menyalakan roda kehidupan. Menyalakan, bukan memadamkan. Kalau dikatakan menyalakan roda kehidupan, ini bicara tentang hal yang negatif. Ya sama seperti demo yang terjadi baru-baru ini. Situasi damai berubah. Orang turun ke jalan dengan emosi, dengan amarah, sehingga masyarakat itu harus berbentur dengan pihak kepolisian. Ada yang terluka, ada yang masuk rumah sakit. Bahkan yang lebih tidak baik lagi adalah adanya orang-orang yang akhirnya terpapar dengan COVID-19. Menyalakan
menekan roda kehidupan ini. Setiap kita ingin kedamaian, tetapi hati-hati saat hoax itu yang kita percaya, maka masalah demi masalah itu akan muncul. Saat kita menggunakan perkataan kita, lidah kita untuk hal-hal yang tidak benar, maka perkara-perkara itu akan muncul. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, kalau berbicara tentang api neraka, itu berarti bukan sesuatu yang baik. Kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang berada pada tubuh kita ini yang bisa menyebabkan masalah itu muncul dalam hidup, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ya, kita bisa lihat, khususnya di sirkus. Ya, bahkan harimau pun bisa dijinakkan oleh sifat manusia. Bisa. Sesuatu yang begitu liar itu bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak seorang pun. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Mari kita melihat apa yang ada di dalam lidah ini. Lidah kita adalah sesuatu yang buas. Lidah kita adalah sesuatu yang tidak terkuasai. Lidah kita itu memiliki unsur racun, penuh racun yang bisa mematikan. Makanya ketika kita mempergunakan perkataan kita untuk sesuatu yang tidak benar, baik itu melalui gosip, maka bisa kehidupan orang mati gara-gara kita. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah ini. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kita butuh firman Tuhan, supaya kita tahu kemana arah perkataan kita senantiasa. Saya bingung. Secara pribadi saya merasa heran. Kita baca Alkitab, kita berdoa, kita menyembah, kita memuji Tuhan. Tapi kita masih suka menggunakan perkataan ini untuk hal yang gak benar. Lalu untuk apa kita memuji Tuhan ini? Untuk apa kita menyembah Tuhan? Untuk apa kita sebenarnya membaca Alkitab itu untuk apa? Saat kita baca Alkitab, kebenaran yang ada di dalamnya. Alkitab tidak pernah mengajar kita untuk menggunakan perkataan kita dengan tidak benar. Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya setiap perbuatan kita lakukan dengan tidak benar. Tidak pernah. Walaupun begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab kehidupan orang-orang yang tidak benar, tetapi kita harus lihat dampak daripada kehidupan dan akhir daripada kehidupan. Hati-hati dengan lidah setiap kita. Ya, khususnya setiap kita yang sudah melayani, hati-hati dengan perkataannya. Jangan kita hanya terkesan rohani di atas mimbar, di panggung gereja,
Tetapi di luar itu, waduh, kita sibuk menggosipin orang, kita sibuk ngomongin hidup orang. Kalau yang kita katakan itu benar sih tidak masalah. Tapi kalau itu bukan kebenaran, hati-hati. Kita ini berhadapan dengan satu pribadi, Tuhan yang tahu segala sesuatu. Jangan kita pikir karena kita hidup di bawah kasih karunia, maka kita bisa seenak kita saja bicara dalam hidup ini. Apapun status kita, kepada siapapun kita berbicara. Jaga ini mulut. Tadi sudah dengan jelas dikatakan bahwa lidah ini itu penuh racun yang bisa mematikan. Sebagai orang Kristen, hidup kita itu membangkitkan, bukan mematikan. Harusnya kita itu malu dengan diri kita. Saya secara pribadi itu ya terus untuk mengubah diri saya. Karena saya pun belum sempurna, tetapi saya mau mengejar kesempurnaan itu. Bukan karena saya hidup di dalam kasih karunia sehingga saya hidup sesuka hati saya. Karena kan Tuhan baik. Itu pandangan yang sangat menyesatkan. Dan banyak kita yang percaya dengan hal itu. Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Hargai perbuatan kita. Harga keselamatan kita itu nyawa dia. Ayo jaga ini mulut. Khusus bagi kita pelayan, mulut kontrol. Jangan kita dilihat Tuhan itu hanya sebagai pribadi yang munafik. Kelihatan kudus tapi sebenarnya kudis. Ayo kita perbaiki diri kita. Dimulai dari perkataan ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Betul ya? Wah, kita nyembah dia dan segala macam. Dengan bahasa roh kita yang kencang. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ingat loh, kita ini manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Ada unsur Allah itu di dalam. Jadi saat kita menggunakan lidah kita dengan tidak benar terhadap orang lain, kita sedang menghina Tuhan. Mengutuk di sini bukan hanya mencaci maki orang lain, tetapi mengutuk ini lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak benar. Itu justru kita sampaikan untuk orang lain. Makanya berhenti bergosip. Berhenti mengeluarkan hoaks dari mulut ini. Jangan kita menjadi orang yang hanya satu sisi kita nyembah Tuhan, ya kan? Aduh, satu sisi kelihatannya rohani gitu. Tapi di sisi lain, waduh, perkataan kita tidak baik sama sekali. Adakah sumber dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk? Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
Lalu sebagai pengikut Kristus yang hari-hari ini kita baca Alkitab, menyembah, memuliakan Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ingat ini. Hal ini tidak boleh demikian terjadi. Kita lanjut dulu ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Coba kita bayangkan. Ada nggak air, ya, mata air yang mengeluarkan dua sumber? Nggak ada itu. Pernah nggak setiap kita punya pohon, lalu buahnya itu ada dua? Pasti tidak ada, kan? Kalau dia pohon mangga, maka yang keluar itu adalah pohon mangga. Nggak mungkin di pohon mangga yang keluar buah durian dan buah mangga, itu nggak mungkin itu. Kita ini punya mulut. Biarlah yang keluar dari mulut kita, dari perkataan kita, itu hanya satu saja. Jangan dua. Makanya kita harus memilih dalam hidup ini. Karena memang itu sesuatu yang tidak mungkin dari satu mata air keluar dua jenis air. Itu tidak mungkin. Bahkan itu sangat lucu sebenarnya. Makanya tadi digambarkan di satu sisi memuji Tuhan, di sisi lain ngutukin orang. Satu sisi keluar berkat, tapi di sisi lain hancurin hidup orang. Jangan seperti itu. Kita harus berubah, saudara. Karena apa? Karena semua ibadah kita itu sia-sia aja. Ya. Mari kita berubah. Dimulai dari lidah ini. Jaga lidah kita. Jangan gara-gara perkataan kita orang lain menderita. Kalau yang kita katakan kebenaran, orang lain menderita, itu benar. Berarti orang itu yang harus berubah. Tapi kalau yang kita katakan tidak benar, orang lain menderita, berarti kita yang harus berubah. Ayo, mulai mengubah perkataan ini. Jangan lagi mau hidup berdasarkan hawa nafsu. Karena ada ayat firman yang berkata setiap perkataan yang sia-sia, walaupun itu konteksnya adalah dusta. Setiap kata sia-sia yang diucapkan itu akan dipertanggungjawabkan loh. Jangan kita pikir kita sudah gosipin orang aman-aman saja. Oh enggak, Tuhan catat itu semua. Ini bagus, minta ampun lah sama Tuhan. Jangan kita merasa aman. Semua itu aman gitu. Ayo. Sama-sama saudara dan juga saya. Kita sama-sama jaga lidah kita. Satu contoh bisa kita lihat dampak daripada hoax itu tidak baik. Banyak orang dirugikan.
Mari hidup di dalam kasih. Gunakan perkataan ini untuk menyatakan yang benar, bukan yang enak. Kadang-kadang yang enak itu bisa nggak benar. Yang benar itu meski tidak enak, tetapi itu yang baik. Biarlah firman Tuhan yang kita terima sama-sama hari ini itu bisa mengoreksi diri kita. Ayo sama-sama kita berubah. Saya pun terus memperbaiki diri saya. Ya, memang menjaga perkataan ini sulit sekali. Tanpa Roh Kudus, tanpa kita membaca Alkitab gitu dan meminta Roh Kudus memampukan kita untuk menjaga ini, memang nggak mungkin. Tapi segala sesuatu itu bukan tidak mungkin. Jangan lagi kita berkata, aku ini hanya manusia biasa, Pak Pendeta. Kalau manusia biasa bagi ukuran saya, kita tidak baca Alkitab, kita tidak beribadah, kita tidak dipenuhi Roh Kudus, itu manusia biasa. Kita ini anak Allah, bersifatlah seperti bagaimana Yesus itu. Ayo kita sama-sama berubah. Sebab kita tahu ketika lidah ini kita pakai untuk sesuatu yang tidak benar, itu akan menyalakan roda kehidupan, membuat perkara-perkara. Mari kita berubah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.